dua hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable secara nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sehingga terdapat alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rejim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold, berapapun besarnya atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai negara yang memilih sistem presidensial, dalam praktek tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk atau multi-party system, tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini misalnya, jika partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan aku, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Dalam revisi Undang-Undang 7 2017, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak, sehingga berpotensi merusak hakikat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara konstitusional terdapat ketentuan pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktek demokrasi presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang 7 2017 dapat melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern
terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 22 Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 22C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 3:15:27 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca Sukri Asari, Jepri Purkonanta Tarigan, dan Alipah Ramawati sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.